Cinderella. Pada suatu hari, hiduplah gadis cantik yang bernama Cinderella. Cinderella adalah seorang gadis piatu. Meskipun ibunya telah tiada, Cinderella hidup bahagia bersama ayahnya. Namun, kebahagiaan Cinderella berakhir setelah ayahnya menikah lagi. Ibu dan saudara tirinya kerap kali memperlakukan Cinderella layaknya pembantu ketika ayah Cinderella pergi. Dan penderitaan Cinderella pun semakin menjadi setelah ayahnya meninggal. Cinderella diperlakukan seperti pembantu dan tidak pernah diperbolehkan keluar rumah, termasuk menghadiri pesta kerajaan. Di tengah-tengah harapannya menghadiri pesta, muncullah ibu peri yang mengubah Cinderella bak seorang putri raja. Saat datang ke pesta, pangeran pun jatuh hati. Namun karena Cinderella diperingatkan oleh ibu peri untuk pulang sebelum jam 12 malam, Cinderella menolak keinginan pangeran untuk terus berdansa dengannya. Alhasil sepatu kaca miliknya tertinggal. Pangeran yang jatuh hati dengan Cinderella mencari ke seluruh pelosok negeri untuk mengetahui pemilik sepatu tersebut. Berkat kesabaran dan kebaikannya, nasib Cinderella berubah. Ia dapat mencoba sepatu kaca yang memang miliknya, lalu menikahi pangeran. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Nurhanifa dari kelompok 7 akan menceritakan sinopsis dari cerita rakyat Bawang Merah, Bawang Putih. Sinopsis cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sebuah desa kecil nan indah, hiduplah seorang ayah yang memiliki putri bernama Bawang Putih. Di desa itu juga hiduplah seorang janda yang mempunyai putri bernama Bawang Merah. Ayah Bawang Putih memutuskan menikahi janda tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, ayah Bawang Putih meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Setelah ayah Bawang Putih meninggal, semua warisannya dikuasai oleh ibu tiri Bawang Putih. Dan sejak itu sikap ibu tiri kepada Bawang Putih sangat semena-mena. Dia selalu disuruh mengerjakan pekerjaan rumah. Pada suatu hari, saat Bawang Putih disuruh mencuci baju di sungai, selendang milik Bawang Merah hanyut. Tak ingin dimarahi, Bawang Putih segera mencarinya. Setelah menemukan selendang itu, Bawang Putih pun pulang ke rumah. Namun, ketika dia sudah sampai di rumah, dia dikejutkan dengan kematian ikan emas yang sudah menjadi sahabatnya selama ini. Ikan emas itu mati dibunuh oleh saudara tirinya. Bawang Putih pun menguburkan sahabatnya itu. Tak lama kemudian, tumbuh pohon emas di atas kuburan sahabatnya. Tanaman yang selama ini dicari oleh seorang pangeran untuk menyembuhkan ayahandanya yang sedang sakit parah. Berkat tanaman ikan emas sahabatnya itu, Bawang Putih akhirnya menikah dengan seorang pangeran dan hidup bahagia bersamanya. Saya Esti dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil perbandingan dari dongeng Cinderella dengan dongeng Bawang Merah Bawang Putih yang dilihat dari unsur intrinsik. Mari kita simak hasil perbandingannya. Yang pertama adalah tema. Kedua dongeng ini memiliki tema yang sama, yaitu kebajikan yang mengalahkan kejahatan. Kedua dongeng ini dalam penokohannya terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya, terdapat tokoh ayah dari protagonis, ibu tiri, saudara tiri, dan seorang pangeran. Untuk perbedaannya, pada dongeng Cinderella terdapat tokoh ibu peri, sementara pada dongeng Bawang Merah Bawang Putih terdapat tokoh ikan emas. Dalam perwatakan, kedua dongeng ini memiliki persamaan, di mana tokoh protagonisnya mempunyai watak yang sama,
yaitu mempunyai watak yang baik dan patuh terhadap orang tua. Sementara untuk tokoh antagonis juga memiliki watak yang sama, yaitu watak yang jahat, iri, dengki, dan serakah. Pada alur cerita, kedua dongeng ini menggunakan alur yang sama, yaitu menggunakan alur maju. Konflik dari dongeng Cinderella dan dongeng bawang merah bawang putih ini berbeda. Hambatan Cinderella ketika akan bertemu pangeran, dia dikunci oleh saudara tirinya di dalam kamar, sehingga tidak dapat menghadiri pesta tersebut. Sedangkan hambatan bawang putih ketika akan bertemu pangeran, dia disuruh menyelesaikan pekerjaan rumah oleh bawang merah. Penyelesaian konflik Cinderella saat dapat bertemu dengan pangeran karena sebuah sepatu kaca yang sebelumnya telah dibantu oleh ibu peri. Penyelesaian konflik untuk bawang putih ketika dapat bertemu dengan pangeran dengan adanya peran ikan emas yang kemudian berubah menjadi sebuah pohon emas. Kedua dongeng ini memiliki latar yang sama, yaitu keduanya berlatar sebuah kerajaan dan sebuah desa pada suatu negara asal dongeng tersebut. Dan yang terakhir adalah amanat. Kedua dongeng tersebut mempunyai amanat yang sama, yaitu menjadi orang yang baik, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya Nurul Safitri dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil perbandingan dua karya sastra dongeng yang berjudul Cinderella dengan dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih berdasarkan unsur ekstrinsiknya. Yang pertama, kita mulai dari cerita Cinderella. Menurut sejarah ceritanya, cerpen Cinderella dibagi menjadi beberapa versi. Yang pertama, versi paling awal dari cerita ini berawal dari negeri Cina yang tercatat dalam buku yang berjudul The Miscellaneous Record of Yuyang yang ditulis oleh Tuan Cixi yang ada dalam sebuah buku sejak dinasti Tang. Yang kedua, versi paling terkenal dari cerita ini ditulis oleh penulis Prancis yang bernama Charles Prévost pada tahun 1697. Yang diambil berdasarkan cerita rakyat yang ditulis oleh Jean-Baptiste Bessel sebagai L'Agatha Cernatola pada tahun 1634. Tetapi dalam film animasi dari Walt Disney Production, cerita Cinderella pada tahun 1950 telah menjadi standar versi kontemporer yang dinikmati oleh banyak orang. Dan cerita Bawang Merah dan Bawang Putih adalah dongeng populer di Indonesia dan Malaysia yang berasal dari Riau yang memiliki tema yang sama dengan cerita Cinderella. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua cerita tersebut merupakan wujud penyesuaian dari beberapa versi. Dan dapat dikatakan juga bahwa cerita Bawang Merah dan Bawang Putih merupakan versi cerita Cinderella versi Nusantara. Dan faktor yang menjadi persamaan dalam cerita ini terdapat di bagian tema, yaitu penderitaan seorang anak tiri yang mungkin terinspirasi dari cerita kehidupan atau kisah nyata. Hal ini yang diangkat menjadi titik fokus penyampaian dan membuatnya menjadi sama. Sedangkan perbedaannya diambil dari faktor unsur ekstrinsiknya, yaitu alur cerita, karena diceritakan oleh berbagai daerah bahkan negara yang memiliki karakteristik budaya atau muatan lokal dari daerah atau negara tersebut dengan cara penyampaiannya tersendiri. Hal ini yang menjadi perbedaan antara dua karya sastra ini. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.